Hai Sobat Sehat, salam jumpa bersama saya Dr. Frankie De Jesus. Dalam video ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan anak laki-laki atau anak perempuan sesuai dengan keinginan Anda. Saat ini banyak sekali pasangan yang sedang memprogramkan untuk bisa mendapatkan anak laki-laki atau anak perempuan sesuai dengan keinginan mereka. Ada beberapa pasangan yang memiliki banyak sekali anak perempuan dan mereka menginginkan sekali untuk mendapatkan anak laki-laki. Sebaliknya juga ada beberapa pasangan yang memiliki banyak sekali anak laki-laki dan mereka menginginkan sekali untuk mendapatkan anak perempuan. Dan di video kali ini, saya akan memberikan tips-tips bagaimana Anda bisa mendapatkan anak laki-laki atau anak perempuan sesuai dengan keinginan Anda. Tetapi seperti biasa, bagi teman-teman yang baru join channel saya ini, jangan lupa untuk di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk bisa mendapatkan update terbaru tentang informasi kesehatan yang saya bahas dalam channel ini. Dan bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share agar teman-teman yang belum menyaksikan video ini bisa mengetahui informasi yang saya bahas atau saya sajikan melalui video ini. Ada beberapa pasangan yang menanyakan kepada saya, "Dok, gimana ya untuk bisa mendapatkan anak laki-laki? Dok, gimana ya caranya untuk bisa mendapatkan anak perempuan?" Sebagai informasi kepada teman-teman sekalian bahwa janin kalau udah ada di dalam kandungan ibu itu terjadi karena sudah ada pembuahan di antara sperma dan sel telurnya si ibu. Dan patut diketahui bahwa jenis kelamin anak itu ditentukan oleh sperma sang bapak. Dan di dalam sperma sang bapak itu membawa dua kromosom, yaitu ada kromosom X dan juga kromosom Y. Kromosom X itu akan menentukan jenis kelamin anak perempuan. Dan sedangkan kromosom Y itu akan menentukan jenis kelamin anak laki-laki. Oke, sekarang kita bahas tentang ciri-ciri dari kromosom itu tersendiri. Oke, kromosom X itu ciri-cirinya dia suka sekali dengan daerah-daerah yang asam, ukurannya besar. Karena ukurannya yang terlalu besar, jadi dia movementnya atau pergerakannya itu lambat dibandingkan dengan kromosom Y. Tetapi dia itu tidak mudah mati. Sedangkan kalau umpama saja kromosom Y itu suka sekali dengan daerah-daerah yang basah. Ukurannya kecil, karena kecil ukurannya, jadi dia cepat sekali movementnya atau pergerakannya sampai ke tujuan. Tetapi karena ukurannya kecil, jadi dia mudah sekali untuk mati. Kita contohkan saja, kromosom X itu adalah mobil dan kromosom Y itu adalah motor. Kalau kita bandingkan di antara motor dengan mobil, otomatis motor itu kecepatannya lebih cepat dibandingkan mobil. Tetapi karena kecepatannya itu kadang mudah atau rentan sekali untuk bisa mendapatkan kecelakaan. Itu sama juga dengan kromosom X dan kromosom Y. Oke, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penentuan dari jenis kelamin anak. Seperti yang pertama adalah kromosom yang sudah tadi saya bahas. Dan yang kedua adalah makanan. Jika pasangan suami istri yang ingin memprogramkan untuk mendapatkan jenis kelamin anak sesuai dengan keinginan mereka, mereka harus memprogramkan 3 bulan sebelumnya. Jadi ada beberapa makanan yang dikatakan bahwa bisa membantu untuk penentuan jenis kelamin anak sesuai dengan keinginan pasangan tersebut. Jika Anda menginginkan anak perempuan, maka dikatakan bahwa bapaknya harus sering mengkonsumsi sayur-sayuran. Sedangkan ibunya harus lebih sering mengkonsumsi daging-dagingan. Sedangkan kalau umpama saja Anda menginginkan anak laki-laki, maka si bapaknya harus lebih sering mengkonsumsi daging-dagingan dibandingkan dengan ibu yang harus mengkonsumsi sayur-sayuran. Terus, kapan dok untuk bisa berhubungan? Bagi ibu-ibu yang siklus menstruasinya reguler atau setiap 28 hari, itu sangat mudah untuk menentukan kapan Anda bisa berhubungan dengan pasangan Anda. Contohnya menstruasi Anda datangnya tanggal 1, terus selesainya tanggal 28. Berarti pertengahan dari tanggal 1 dan tanggal 28, yaitu tanggal 14, itu adalah masa puncak ovulasi Anda. Jika Anda menginginkan anak laki-laki, maka
pada hari ke-14 itu adalah masa yang tepat bagi Anda untuk bisa berhubungan, dan kemungkinan besar Anda untuk mendapatkan anak laki-laki itu lebih besar. Karena seperti yang sudah tadi saya jelaskan bahwa kromosom Y itu kan pergerakannya cepat. Dia akan cepat sampai ke tujuan. Dan pada saat ovulasi, jika sel telurnya sudah siap dibuahi, maka pada saat itu juga Anda berhubungan dan sperma masuk ke dalam, otomatis sperma bisa membuahi langsung sel telur yang ada di situ. Dan hasilnya adalah anak laki-laki. Dan jika Anda menginginkan anak perempuan, maka Anda bisa berhubungan 2 atau 3 hari sebelum dari masa ovulasinya. Contohnya, masa ovulasi Anda adalah tanggal 14. Berarti Anda bisa berhubungan sekitar tanggal 12 atau tanggal 11. Mengapa tanggal 12 dengan tanggal 11? Karena pada saat itu, ketika sperma masuk ke dalam, kromosom Y tidak bisa membuahi sel telur karena sel telurnya belum begitu masak untuk dibuahi. Dan pada saat itu kromosom Y-nya bisa mati. Dan yang bertahan adalah kromosom X. Seperti yang sudah saya bilang bahwa kromosom X itu bisa bertahan sampai 2 atau 3 hari. Jadi 2 atau 3 hari selama dia di dalam sambil menunggu sel telurnya itu masak, maka pada saat itu juga kromosom X-nya bisa membuahi sel telurnya, dan hasil dari pembuahannya itu akan menghasilkan anak perempuan. Oke, kalau belum mengerti mungkin Anda bisa balik lagi ke belakang untuk bisa menyaksikan penjelasan yang tadi saya jelaskan. Oke, faktor berikutnya adalah bagaimana caranya untuk bisa membersihkan organ intim Anda sebelum berhubungan dengan pasangan Anda. Jika Anda menginginkan anak perempuan, seperti yang sudah tadi saya jelaskan bahwa kromosom X itu kan suka dengan daerah-daerah yang asam. Dan dikatakan bahwa untuk membuat daerah organ intim Anda menjadi asam, Anda bisa menggunakan air cuka untuk membersihkan organ intim Anda. Bagaimana caranya untuk bisa membersihkannya? Anda bisa mengambil air cuka dan tuangkan di dalam sendok, tetapi cuma setengah sendok teh. Setelah itu dicampurkan ke dalam 1 gelas air 200 cc. Setelah itu dicampur sampai merata dan bersihkan organ intim Anda, sehingga organ intim Anda bakalan menjadi asam. Jika Anda menginginkan anak laki-laki, seperti yang sudah tadi saya jelaskan bahwa kromosom Y itu senang sekali dengan daerah-daerah yang basah, maka dikatakan bahwa untuk bisa menjadikan daerah organ intim Anda menjadi basah, maka Anda bisa menggunakan baking soda untuk bisa mencampur dan membersihkan organ intim Anda. Bagaimana cara untuk bisa mencampur baking soda? Anda tinggal mengambil baking soda dan dituangkan ke dalam setengah sendok teh. Setelah itu dicampur ke dalam air 1 gelas air atau 200 cc sampai merata. Setelah itu dibersihkan ke organ intim Anda. Anda bisa melakukannya 15 atau 30 menit sebelum berhubungan dengan pasangan Anda. Dikatakan bahwa akurasi dari metode-metode yang tadi saya jelaskan itu sekitar 70 atau 80%, dan 20%-nya itu tergantung dari Tuhan. Seperti kita adalah umat manusia, kita bisa berusaha dan berencana, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Oke teman-teman sekalian, itu sedikit penjelasan tentang bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan anak laki-laki atau anak perempuan sesuai dengan keinginan Anda. Jika Anda belum mengerti dengan penjelasan tadi, bisa cantumkan pertanyaan Anda ke dalam kolom komentar dan saya akan berusaha untuk membalasnya. Anda juga bisa balik lagi ke penjelasan sebelumnya, diputar ulang lagi untuk bisa mengerti lebih jelas. Sekali lagi terima kasih dan kita bertemu lagi di lain waktu. Bye-bye.